Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proyek yang sudah saya buat untuk nilai UAS dari mata kuliah analisa algoritma. Saya Hairul Adam, NIM H105119185 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer kelas B. Baik, saya akan memulai penjelasan dari proyek saya yang saya buat kali ini. Untuk proyek menggunakan materi Q, yaitu materi untuk antrian. Jadi di JFrame form yang pertama, yaitu ada halaman yang sudah saya buat ini. Di sini saya hanya menggunakan tombol jual, dan tombol jual ini saya beri source code untuk ini digunakan untuk menuju ke halaman selanjutnya. Di sini tombol jual ini untuk menuju ke pemesanan tiket di JFrame form yang kedua. Apabila tombol jual ini diklik, maka nanti akan langsung berpindah ke JFrame form yang kedua, dan JFrame form yang pertama atau halaman awal ini akan menghilang. Terus lanjut ke JFrame form yang kedua. Ini adalah tampilan dari GUI-nya. Saya di sini hanya menggunakan komponen, yaitu komponen JTextField untuk nama, JTextField untuk nomor handphone, JTextField untuk nomor kartu identitas, dan JTextField untuk tanggal lahir. Kemudian saya juga menggunakan buton untuk lanjutkan menuju ke JFrame form yang ketiga, yaitu di mana saya menggunakan menggunakan materi Q saya. Untuk source code-nya JTextField yang nama, yaitu di sini saya menggunakan JTextField yang pertama. Di sini saya tidak menggunakan source code karena nama orang itu kan banyak, berbeda-beda, jadi mungkin panjang bisa pendek, jadi saya tidak memberikan sesuatu kriteria yang spesifik. Jadi saya lanjutkan ke JTextField di nomor kartu identitas. Di sini JTextField nomor kartu identitas juga sama dengan nama, tidak saya beri kriteria karena setiap orang mempunyai nomor kartu identitas yang berbeda, jadi tidak saya berikan kriteria tertentu. Kemudian di JTextField nomor handphone saya berikan kriteria, yaitu seperti nomor handphone ketika kita mengetik di JTextField-nya, mengisi nomor handphonenya, di situ ada filter angka nomor HP. Filter angka nomor HP itu ini. Di sini karena nomor HP itu hanya berupa angka, tidak ada nomor alfabet, jadi saya memberikan pengecualian kepada alfabet. Jadi apabila kita mengetik alfabet di dalam JTextField itu, maka tidak akan keluar alfabetnya. Jadi hanya bisa keluar angka saja, dan juga dengan tanda baca. Kemudian di JTextField nomor HP tadi juga saya berikan jumlah karakter nomor HP. Jadi jumlah karakter nomor HP ini saya berikan sebanyak 13, karena nomor sekarang tidak hanya ada 12, tapi juga sudah ada yang 13. Jadi apabila kita mengetik di JTextField nomor HP itu lebih dari 13, maka JTextField tidak akan bertambah, jadi hanya stop di 13 karakter saja. Kemudian di JTextField tanggal lahir, di sini saya juga memberikan kriteria sama seperti JTextField nomor HP tadi. Saya memberikan juga filter angka untuk tanggal lahir. Jadi apabila
Jadi apabila kita mengetik di JTEX field tanggal lahir, kita tidak akan dapat mengetikkan alfabet. Jadi hanya bisa angka dan karakter seperti tanda baca lainnya. Juga di sini saya memberikan jumlah karakter tanggal lahir. Di tanggal lahir di situ saya ada menuliskan formatnya 31 strip 12 strip 2000. Jadi kalau dihitung karakternya itu ada 10. Saya memberikan jumlah karakter tanggal lahirnya 10. Jadi apabila lebih dari 10 itu tidak bakal akan ada atau tidak akan bisa diketik lebih dari 10 karakter di JTEX field tanggal lahir tersebut. Kemudian di tombol lanjutkan itu saya memberikan source code seperti ini. Saya memberikan percabangan jika teks nama atau tadi JTEX field nama mendapatkan tulisan yang sama dengan tulisan atau kalimat itu, maka tidak akan memunculkan show message dialog. Nama tidak boleh kosong. Apabila kita tidak mengetikkan nama atau mengosongkan JTEX field nama tadi, maka show message dialog tadi akan muncul. Kemudian sama dengan JTEX field kartu identitas, nomor handphone, dan tanggal lahir itu sama. Apabila kita membiarkan kosong salah satu dari 4 ini atau semuanya kosong, maka akan muncul show message dialog dari nama, kartu identitas, nomor handphone, dan tanggal lahir. Kemudian apabila semua sudah terisi, maka tombol lanjut tadi akan langsung mengarahkan kita ke bagian JFrame from yang selanjutnya, itu JFrame from pengambilan antrian. Ini adalah bagian JFrame from untuk pengambilan antrian. Di sini saya menggunakan scroll pen. Scroll pen ini di dalamnya ada text area. Kemudian menggunakan menggunakan label di sini ada 3, label jumlah antrian, label total antrian, dan label nomor panggilan antrian. Kemudian saya juga menggunakan label ini, label 4, label 1, label 2, label 6, label 2, label 3, label 5. Terus juga menggunakan tombol ambil antrian, proses antrian, dan tombol keluar. Di sini saya akan menjelaskan bagian source code-nya. Jadi saya di sini menggunakan Java util linked list dan Java util queue. Kemudian kita deklarasikan dulu linked list yang kita akan buat. Queue-nya yaitu waiting queue sama dengan new linked list. Kemudian kita membuat metode start awal. Di sini start awal ini berisikan perintah untuk mengisi label jumlah antrian, label total antrian, dan label panggilan antrian atau nomor panggilan antrian. Di sini akan langsung men-set label itu agar berisi tulisan 0 untuk jumlah antrian, 0 untuk total antrian, dan strip-strip untuk nomor panggilan antrian. Juga untuk men-set label teks 1, teks 6, teks 2, teks 3, teks 5, dan teks 4 sesuai dengan yang sudah saya tulis di codingan ini. Kemudian untuk tombol ambil antrian itu sama dengan tombol untuk add queue atau menambahkan antrian. Saya di sini sudah terlebih dahulu mendeklarasikan variabel untuk nomor. Kemudian sini saya memberikan increment untuk nomor. Setelah itu string antrian di sini
untuk menyimpan antrian di dalam variabel string. Kemudian waiting queue.add antrian ini digunakan untuk menambah antrian ke dalam linked list atau meng-add queue. String ukuran di sini string value of waiting queue dot size untuk mengambil panjang list dari antrian di linked list. String ukuran ini berguna untuk mendapatkan panjang dari add queue yang sudah kita tambahkan ke dalam linked list. LB jumlah antrian ini set text ukuran. Ukuran ini didapatkan dari linked list yang sebelumnya, dari size yang sudah didapatkan, dan akan mengeset teksnya di dalam label jumlah antrian sesuai dengan jumlah antrian yang sedang diambil. Misalnya mengambil 5 buah antrian, maka nanti di jumlah antrian akan muncul angka 5. Kemudian di label panggilan antrian akan mengeset label panggilan antrian .setText waiting queue .pick. Ini maksudnya untuk menampilkan nomor antrian yang paling atas. Metode pick di sini berguna untuk mengambil nomor antrian dari antrian yang sudah ditambahkan dari waiting queue add antrian ini. Jadi nanti pada nomor panggilan antrian akan memunculkan nomor yang paling atas atau nomor yang akan di dequeue pada saat kita ingin mendequeuenya nanti. Total antrian ini, label total antrian setText adalah untuk menampilkan total dari keseluruhan antrian yang sudah kita ambil sebelumnya. Misalnya kita sudah mengambil 10 antrian, maka nanti totalnya ada 10 antrian. Kemudian teks antrian ini merupakan teks area yang ada di dalam scroll pane. Di sini akan mengeprint semua antrian yang sudah kita ambil ketika kita menekan tombol antrian. Kemudian ini ada label teks 1, set text, untuk ngeset tulisan di label 1, label teks 6, label teks 2, label teks 3, label teks 5, dan label teks 4. Kemudian ini metode proses antrian. Ini berguna untuk mendequeue if waiting queue is empty. Jika queue kosong, maka akan muncul message dialog. Apabila kita belum mengambil antrian, maka kita sudah menekan tombol proses antrian, maka akan muncul show message dialog untuk memerintahkan kita mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Pada metode proses antrian ini ada teks antrian set text. Di sini berguna untuk mengosongkan teks area dalam scroll pane yang sudah terisi, yang di print menggunakan kode yang ini. Setelah itu waiting queue .poll ini, poll sendiri ini berguna untuk mendequeue antrian yang ada atau sudah di-add dari waiting queue add antrian. Jadi metode poll ini berguna untuk mendequeue antrian yang sudah kita tambahkan tadi. Waiting queue .for each ini merupakan iterasi untuk format setiap antrian yang di-print ke dalam teks area di dalam scroll pane. Kemudian ini ada percabangan untuk label panggilan antrian. Apabila kosong, maka akan memunculkan tulisan berupa strip. Apabila label panggilan antrian tidak kosong, maka akan memunculkan tadi antrian yang paling atas. Kemudian untuk tombol keluar, saya menggunakan J option pen untuk
tombol exit atau keluar. Sudah, ini desainnya. Di sini nanti pada bagian scroll pen ini akan memunculkan nomor antrian yang kita telah ambil dengan menekan tombol antrian ini. Kemudian ambil antrian ini, ketika kita menekan tombol antrian ini muncul jumlah antrian, total antrian, dan nomor panggilan antrian. Kemudian ketika kita menekan proses antrian ini kita melakukan proses DQ, yaitu mengeluarkan atau menghapus antrian yang paling atas yang ada di nomor panggilan antrian ini. Jadi proses antrian akan DQ nomor panggilan antrian, karena nomor panggilan antrian ini berisikan nomor yang berada paling atas pada daftar antrian yang ada di scroll pen. Bagian kosong ini adalah label teks yang untuk mengeset teks yang sudah di set pada source code, yaitu adalah teks ini. Kemudian tombol keluar ini untuk konfirmasi keluar. Sekarang pada bagian untuk pendemonstrasian penggunaan aplikasinya. Oke, ini sudah keluar outputnya. Kita untuk mulai menjual tiket dengan menekan tombol di bawah. Kita tekan tombol jual dan akan langsung menuju ke JFrame from panel yang kedua. Di sini kita menuliskan nama, nomor kartu identitas. Saya menggunakan NIM saya. Kemudian nomor HP saya. Ini karena tadi saya set key type-nya untuk panjang dari karakternya hanya 13, jadi ini nomor saya kan 12. Jadi apabila sudah 12 masih bisa nambah satu lagi apabila memang nomornya 13 angka. Jadi apabila 13 angka, saya tekan sekali lagi 1 dan berkali-kali, itu tidak akan bisa menambah lagi karena panjangnya sudah diatur ke hanya 13 karakter. Kemudian pada tanggal lahir di sini hanya menggunakan 10 karakter. Jadi apabila saya mengetikkan lebih dari 10 karakter maka tidak akan bisa muncul. Jadi stop di 10 karakter. Ini saya ketik 2, 3, 4, 9, 10. Jadi apabila saya tekan lagi ini tidak akan muncul. Baik, ini apabila saya mengosongkan nama dan saya lanjutkan, akan muncul show message dialog, nama tidak boleh kosong, berarti ini harus diisi. Kemudian sama halnya dengan nomor kartu identitas, apabila ini kosong, kita tekan lanjutkan, maka muncul show message dialog, nomor kartu identitas tidak boleh kosong. Nomor handphone juga sama. Apabila ini kosong kita lanjutkan, maka akan muncul juga sama, nomor handphone tidak boleh kosong. Untuk tanggal lahir juga sama. Apabila kita kosongkan, maka ini kita tidak bisa lanjut. Kemudian yang tadi di nomor handphone JTEX field-nya tidak bisa diketikkan dengan
alfabet. Jadi apabila saya mencoba ngetik dengan huruf, itu tidak akan muncul kecuali saya mengetik menggunakan angka, maka itu akan muncul. Kemudian di tanggal lahir juga sama, apabila saya mengetikkan alfabet atau huruf tidak akan keluar, tapi apabila mengetikkan tanggal lahir atau angka itu akan muncul. Apabila semua keadaan sudah benar, kita bisa lanjutkan. Di sini adalah program antriannya, yaitu queue-nya. Apabila kita menekan antrian, maka jumlah antrian 1, total antrian 1, nomor panggilan antrian ini adalah nomor antrian yang berada paling atas. Jadi apabila kita mengambil antrian lagi, nomor antrian 2 di scroll panel ini, kemudian tetap nomor antrian panggilan antrian paling atas karena ini merupakan nomor antrian 1 merupakan kepala atau atasnya atau nomor antrian paling atas. Apabila kita memproses antrian, ini akan mendequeue antrian yang paling atas, yaitu nomor antrian 1, dan kemudian berubah pada nomor panggilan antrian yang nomor antrian paling atas, yaitu menjadi nomor antrian 2. Apabila kita proses antriannya, ini akan berubah menjadi strip-strip karena ini menjadi kosong atau empty tadi menggunakan percabangan if. Apabila kita tetap menekan proses antrian, akan muncul show message dialog, tolong ambil nomor antrian terlebih dahulu. Oke, kita okekan. Kemudian sudah untuk keluar. Apabila kita sudah selesai di pengambilan antrian dan sudah memproses antrian, kita keluar. Apakah Anda ingin keluar? Kita tekan yes dan program selesai. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada dosen saya, dosen mata kuliah analisa algoritma, Pak Syamsul Bahri, yang telah memberikan saya ilmu dan penjelasan mengenai materi-materi pada analisa algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.